Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih bersama dengan Zhan Lao. Lalu setelah Xiao Yan dikalahkan oleh Jenderal Wanita, Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat untuk membalaskan dendamnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan membutuhkan pedang untuk melawannya. Xiao Yan pun berniat untuk meninggalkan pagoda pemurnian dan mempelajari teknik pedang. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini di meja di lantai ketujuh ada sebuah pil bundar yang tergeletak. Pil ini terlihat transparan dengan bintang biru bersinar di dalamnya dan terlihat cukup misterius. Zhan Lao juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa karena Xiao Yan telah membunuh pemimpin yang bernama Zhu Yu, maka Xiao Yan akan mendapatkan hadiah. Xiao Yan pun segera menatap ke arah pil tersebut dan bertanya apakah pil ini. Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, Zhan Lao hanya tersenyum dan berkata mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak mencobanya. Xiao Yan pun dengan sedikit ragu segera mengambil pil tersebut sebelum akhirnya segera memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut, mata Xiao Yan pada saat ini terbelalak dan wajah Xiao Yan seketika memerah. Tubuh Xiao Yan segera mengeluarkan origin dewa yang kuat dan pada saat ini seluruh bintang di tubuh Xiao Yan bertambah menjadi 2500. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa jumlah bintang Xiao Yan pada saat ini telah bertambah 500 buah. Dalam waktu singkat jumlah 500 buah ini benar-benar sangat banyak dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sesuatu yang bisa diandalkan. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pil ini akan dapat secara langsung memadatkan bintang-bintang dan meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Mungkinkah ini adalah sesuatu yang akan didapatkan oleh Xiao Yan setelah Xiao Yan menjalani misi di dalam ingatan yang mulia? Zhan Lao pun tersenyum dan berkata bisa dibilang memang seperti itu. Hal ini tampak sangat sederhana dan Xiao Yan hanya perlu membunuh beberapa orang penting yang berada di dalam memori. Jika Xiao Yan berhasil melakukannya, maka Xiao Yan benar-benar akan mendapatkan reward yang besar. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan merasa sangat bersemangat untuk melakukan pelatihan ini. Tetapi Xiao Yan berniat untuk melatih teknik pedang terlebih dahulu. Xiao Yan juga perlu menemukan pedang untuk bisa berhadapan dengan sosok jenderal wanita. Pada akhir Xiao Yan pun memutuskan untuk keluar dari pagoda pemurnian dan pada saat ini Xiao Yan segera menemui kelompoknya yang lain. Xiao Yan segera bertanya kepada kerumunan apakah mereka pada saat ini memiliki pedang. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit tertegun dan menatap ke arah Xiao Yan. Bai Ling adalah sosok yang pertama kali pulih dan berkata bahwa Bai Ling adalah orang yang ahli dalam ilmu pedang. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan menatap ke arah kelompoknya yang lain. Pada saat ini Zhongbo juga sedikit tersadar sebelum akhirnya ada kilatan yang pada saat ini muncul di lengan Zhongbo. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah bilah pedang segera muncul dan Zhongbo mulai berbicara. Zhongbo berkata kepada Xiao Yan apakah Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini ingin mempelajari ilmu pedang. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan memang ingin mempelajari ilmu pedang. Mendengar hal tersebut Zhongbo pun sedikit tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini bisa belajar dengan Tuan Bai Ling. Yang Mulia Bai Ling adalah orang yang sangat ahli dalam ilmu pedang. Dengan begitu maka kemampuan teknik pedangnya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan teringat bahwa di pertempuran di dalam memori Xiao Yan sama sekali tidak membutuhkan origin dewa untuk bertempur dan Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan fisik. Oleh karena itu tidak peduli seberapa kuat kekuatan dan teknik pedang yang dimiliki oleh Yang Mulia Bai Ling, hal tersebut tidak akan berguna di dalam ilusi. Xiao Yan pada akhirnya teringat bahwa Zhongbo juga sepertinya menggunakan teknik pedang. Terlebih lagi kemampuan Zhongbo juga sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Bai Ling. Yang diperlukan oleh Xiao Yan kali ini hanyalah teknik dasar dari ilmu pedang dan Xiao Yan segera bertanya kepada Zhongbo. Xiao Yan berkata kepada Zhongbo bahwa dirinya pada saat ini ingin Zhongbo mengajarinya.
Yang diperlukan oleh Xiao Yan hanyalah teknik sederhana, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak perlu belajar kepada Yang Mulia Bailing. Mendengar hal tersebut Zhongbo pun tersenyum masam, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Zhongbo pun menghela nafas dan bertanya kepada Xiao Yan, teknik tingkat apakah yang Mulia Xiao Feng inginkan pada saat ini? Zhongbo memiliki teknik pedang tingkat D ataupun tingkat suci. Selain itu Yang Mulia juga bisa mengambil pedang ini untuk digunakan sebagai latihan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya dan berkata kepada Zhongbo, apakah ada teknik yang lebih rendah lagi? Apakah Zhongbo memiliki teknik-teknik dasar yang bisa digunakan tanpa origin dewa? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh. Bagaimanapun pertempuran akan menggunakan origin dewa dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak menggunakan origin dewa. Jika begitu permasalahannya bukankah di dalam pertempuran akan sangat sulit untuk berhadapan dengan musuh? Zhongbo pada akhirnya segera memastikan kepada Xiao Yan apakah yang dikatakan oleh Yang Mulia Xiao Feng ini memang benar. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan dan Zhongbo pada saat ini menghela nafas. Zhongbo pun segera memberikan pedang yang pada saat ini tergeletak di tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan menerima pedang yang cukup bagus yang memiliki nama Siming. Di bawah peragaan Zhongbo, Xiao Yan pada akhirnya mulai berlatih teknik pedang mendasar. Meskipun agak kaku tetapi ini hanyalah sebuah awalan dan Xiao Yan terus-menerus berlatih bersama dengan Zhongbo. Dengan kemampuan pemahaman yang kuat milik Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan benar-benar dapat dengan cepat bisa memahami semua gerakan yang ditunjukkan oleh Zhongbo. 8 teknik dasar pada saat ini dipelajari oleh Xiao Yan dengan Zhongbo sebagai gurunya. Selama sebulan Xiao Yan pada akhirnya menguasai 8 teknik pedang dengan mahir. Pada akhirnya setelah berhasil melatih teknik pedang Xiao Yan pada saat ini memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan sang jenderal. Setelah pelatihan singkat ini juga Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam pagoda. Zhan Lao berkata bahwa Xiao Yan memiliki 3 peluang untuk menjalani dunia ilusi dari ingatan yang mulia ini. Setelah sekali masuk dan berhasil dibunuh oleh sang jenderal, Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki tekad di dalam hatinya. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera kembali memasuki ingatan dan kali ini Xiao Yan benar-benar menemukan pedang panjang di dalam sumur. Xiao Yan pun mengambil pedang tersebut dan pada saat ini menarik bilahnya dan pedang ini sama persis dengan pedang yang sebelumnya diberikan oleh Zhongbo. Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan perjalanan yang sama dan berhasil membunuh pemimpin dari para prajurit. Pada akhirnya Xiao Yan juga berhadapan dengan sang jenderal wanita. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan pedang dan pertempuran di antara keduanya juga seketika terjadi. Adegan seperti sebelumnya tidak terjadi pada saat ini. Xiao Yan benar-benar mengeluarkan teknik pedang yang diajarkan oleh Zhongbo dan pada saat ini terlihat imbang. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar sangat mahir menggunakan pedang, jenderal wanita yang mengenali sosok Gu Zhongsheng juga pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya di dalam hatinya bertanya-tanya bagaimana mungkin Gu Zhongsheng bisa memiliki teknik pedang baru. Di tengah-tengah pemikiran sang jenderal, Xiao Yan pada saat ini kembali melesat menyerang dengan teknik lainnya. Sang jenderal juga pada saat ini terkejut dan kewalahan. Sang jenderal merasa sedikit putus asa dan pada saat ini mengidipkan matanya kepada para prajurit dan seketika para prajurit mengepung Xiao Yan. Para prajurit ini juga bersiap untuk menyerang ke arah Xiao Yan tetapi Xiao Yan pada saat ini dengan sangat cepat berhasil menghabisi sang jenderal. Begitu sang jenderal benar-benar ditebas oleh Xiao Yan pada saat ini tubuhnya seketika menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiao Yan segera menekan perasaannya ini dan segera berhadapan dengan para prajurit. Xiao Yan berhasil menghabisi banyak prajurit tetapi pada saat ini jumlah prajurit di sini benar-benar sangat banyak. Xiao Yan terus-menerus bertempur dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Semakin lama Xiao Yan semakin lelah hingga pada akhirnya Xiao Yan juga berhasil terluka oleh serangan para prajurit.
Menghadapi prajurit yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan pada saat ini benar-benar kewalahan dan menderita banyak luka. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini berakhir dengan kekalahan karena menderita banyak luka dan kehabisan cairan merah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan berakhir dengan cara seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke posisinya semula dan pada saat ini sudah ada Zhan Lao yang berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan berpikir sepertinya Xiao Yan harus kembali belajar dengan Zhongbo. Xiao Yan juga teringat bahwa Zhongbo memiliki sebuah teknik yang bernama teknik bayangan dan teknik tersebut dapat menghabisi banyak orang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya kembali memiliki tekad di dalam hatinya dan Xiao Yan pada saat ini menekan emosinya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Zhan Lao pun segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini cukup bagus. Ada satu lagi pembunuhan, tetapi di dalam hal ini orang tersebut bukanlah orang terkuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Xiao Yan sudah mati-matian berhadapan dengan sosok tersebut ditambah dengan banyak para penjaga. Namun Xiao Yan masih belum bisa menerobos, terlebih lagi masih ada orang kuat di belakangnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung, pada akhirnya sebuah pil lain segera muncul di atas platform. Zhan Lao juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan mengerti apa kenangan ini sekarang. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan juga kembali mengingat bahwa sosok yang mulia pada saat itu tampaknya bukanlah orang penting di kerajaan. Terlebih lagi pada awalnya dirinya menggunakan pakaian pelayan. Namun meskipun begitu tampaknya status dan kekuatan dari Yang Mulia pada saat itu sepertinya benar-benar diperhitungkan. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera kembali mengkonsumsi pil yang dihadirkan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera kembali memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. 2.500 bintang di dalam dantian Xiao Yan pada akhirnya kembali bertambah hingga mencapai 3.000. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang karena proses ini dapat dikatakan proses yang sangat cepat. Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah menyelesaikan misi ini. Setelah itu dengan tekad di dalam hatinya Xiao Yan pada saat ini harus kembali mempelajari teknik pedang dari Zhongbo. Pada akhirnya Xiao Yan kembali keluar dan menemui Zhongbo dengan sedikit tersenyum. Zhongbo pada saat ini merasa sedikit keanehan dan bertanya apakah yang sedang terjadi. Mendengar apa dikatakan oleh Zhongbo pada saat ini Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera bertanya kepada Zhongbo. Xiao Yan bertanya apakah Zhongbo memiliki teknik yang dapat digunakan untuk membantai banyak orang sekaligus. Zhongbo pun mengerutkan kening dan berkata bahwa sepertinya semuanya telah diajarkan oleh Zhongbo kepada Yang Mulia Xiao Feng. Namun Zhongbo lupa memberitahu sesuatu kepada Yang Mulia Xiao Feng. Jika Yang Mulia Xiao Feng ingin membantai banyak orang sekaligus, Yang Mulia Xiao Feng hanya perlu mengendalikan nafas ketika menyerang. Yang Mulia Xiao Feng juga harus memanfaatkan medan yang ada di sekitar. Dengan begitu maka teknik akan bisa dimodifikasi dan Yang Mulia Xiao Feng akan bisa melakukan pembantaian sesuka hatinya. Tentu saja semua itu tidak terlepas dari kekuatan fisik yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan sedikit merenung mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhongbo. Sementara itu Zhongbo pada saat ini sedikit memiliki keanehan. Zhongbo pada akhirnya tanpa sadar bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini sedang dialami oleh Yang Mulia Xiao Feng. Mungkinkah Yang Mulia Xiao Feng sedang menghadapi sebuah ilusi? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersadar dan Xiao Yan tentu saja tidak mungkin memberitahu Zhongbo dan yang lainnya mengenai apa yang dialami oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Zhongbo kembali berbicara kepada Xiao Yan. Zhongbo berkata bahwa dirinya bisa membantu Yang Mulia Xiao Feng jika dirinya mengetahui situasi dasar lokasinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan juga memikirkan sesuatu.
tampaknya tidak menjadi permasalahan bagi Xiao Yan jika dirinya hanya menceritakan situasi serta lokasi yang Xiao Yan alami. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera menceritakan semua cerita dari awal hingga Xiao Yan berhadapan dengan sang jenderal. Xiao Yan menceritakan lokasi di mana terdapat sungai besar, jembatan para penjaga dan istana yang luas. Setelah mendengarkan cerita dari Xiao Yan ini, Zhongbo pada akhirnya segera mengeluarkan spekulasi miliknya. Zhongbo berkata, jika Tuan ingin memasuki tingkat atas sepertinya Tuan tidak perlu melakukan banyak pertempuran. Dengan kondisi fisik tertentu Tuan bisa menyelinap masuk melalui sungai serta memanjat dinding. Tuan hanya perlu membantai beberapa penjaga di spot-spot tertentu agar Tuan bisa melangkah maju. Zhongbo pun terus menjelaskan rencana serta spekulasinya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Zhongbo ini masuk akal. Mendengar rencana yang baru saja diungkapkan oleh Zhongbo ini, Xiao Yan pada akhirnya kembali menjadi bersemangat. Dengan cara menyelinap seperti ini Xiao Yan benar-benar tidak perlu membuang-buang banyak energi dan bisa memasuki lantai atas istana. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini pikiran Xiao Yan tertuju menuju ke atas istana. Pada saat di dalam ilusi Xiao Yan merasakan ada sesuatu di hatinya ketika Xiao Yan menatap ke atas istana. Xiao Yan memiliki perasaan yang berdebar-debar seolah-olah Xiao Yan memang harus pergi menuju ke atas istana. Xiao Yan benar-benar sangat ingin tahu apa yang berada di atas istana dan Xiao Yan pada saat ini semakin bertekad. Pada akhirnya setelah memperoleh banyak pengalaman dan pandangan dari Zhongbo, Xiao Yan pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan benar-benar ingin mengetahui mengenai kisah kenangan yang dimiliki oleh sosok yang mulia. Xiao Yan pada akhirnya kembali memasuki lantai 7 menara pemurnian. Ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki oleh Xiao Yan dan setelah memasuki memori jika Xiao Yan kembali dikalahkan maka Xiao Yan tidak memiliki kesempatan lagi untuk masuk. Zhan Lao juga pada saat ini berkata kepada Xiao Yan bahwa kesempatan terakhir ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika Xiao Yan berhasil melewatinya maka Xiao Yan akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yan pun kembali menjadi semakin penasaran dan Xiao Yan tanpa basa-basi segera kembali memasuki ruang memori. Begitu Xiao Yan sampai di sumur Xiao Yan pada saat ini teringat rencana yang sebelumnya dijelaskan oleh Zhongbo. Xiao Yan pada akhirnya menjalankan rencana yang sebelumnya telah diberitahu oleh Zhongbo. Xiao Yan pun melewati banyak para penjaga yang berkeliaran. Xiao Yan hanya membunuh beberapa penjaga hingga pada akhirnya Xiao Yan bisa memasuki lantai atas dari istana. Xiao Yan seketika memasuki sebuah aula dan Xiao Yan melihat ke sekeliling dari aula ini. Xiao Yan menatap ke arah ruang yang sangat luas dan pada saat ini sebuah suara segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara lembut dari sosok wanita pada saat ini berkata pada akhirnya Gu Zhongsheng benar-benar datang. Selain itu Gu Zhongsheng tidak masuk melalui gerbang dan dirinya berpikir bahwa ini bukanlah gaya dari Gu Zhongsheng. Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah sumber suara dan Xiao Yan pada saat ini bisa melihat sosok wanita yang diikat di rak buku. Sosok wanita yang menundukkan kepalanya pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sosok Xiao Yan. Begitu mata sosok wanita ini memandang ke arah Xiao Yan, perasaan Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun. Xiao Yan benar-benar terkejut dan Xiao Yan menahan nafas karena sosok ini adalah sosok yang dikenali oleh Xiao Yan. Melihat ekspresi yang muncul di sosok wanita tersebut pada saat ini Xiao Yan seketika teringat kepada Yun Yun. Xiao Yan pun sedikit menghampiri sosok wanita tersebut untuk memastikan dan semakin mendekat Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa wanita ini benar-benar memiliki kemiripan dengan sosok Yun Yun. Sementara itu di sisi lain sosok wanita yang mirip dengan Yun Yun segera berkata kepada Xiao Yan agar Gu Zhongsheng menyelamatkannya. Xiao Yan pun menatap ke arah wanita yang pada saat ini terlihat sangat lemah. Namun ketika Xiao Yan hendak menghampiri sosok wanita tersebut tiba-tiba seseorang seketika muncul. Sesosok pria pada saat ini berdiri dan memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosok pria itu berbicara kepada si wanita dan berkata sepertinya ini adalah anjing penjaga terakhir yang dirinya miliki.
Setelah itu pria tersebut pun menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya telah mendengar reputasi yang dimiliki oleh Gu Zongsheng. Dirinya mendengar bahwa Gu Zongsheng sangat kuat dan dirinya berharap pada saat ini Gu Zongsheng bisa menunjukkan hal tersebut kepadanya. Setelah selesai berbicara si pria pun segera menghunuskan pedang dan bersiap untuk melakukan pertempuran. Menyadari hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh dan Xiao Yan seketika menjadi sangat waspada. Sementara itu si pria pada saat ini sedikit tersenyum melihat Xiao Yan yang meningkatkan kewaspadaannya. Sosoknya kembali berbicara kepada sosok wanita yang ternyata bernama Kong Lan. Si pria berkata bahwa ketika dirinya membunuh anjing terakhir penjaganya tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu pernikahan mereka. Menanggapi perkataan dari si pria pada akhirnya sosok wanita yang bernama Kong Lan mulai tersenyum dan berbicara. Dirinya berkata kepada sosok pria yang ternyata bernama Qinde bahwa jika Gu Zongsheng dikalahkan dirinya akan bunuh diri sebelum dirinya bisa menikah dengan Qinde. Pria yang bernama Qinde pun tersenyum dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya hanya bisa mengambil kerajaan yang dimiliki oleh Kong Lan. Setelah selesai berbicara pada akhirnya si pria kembali menatap ke arah Gu Zongsheng. Si pria pun segera mengacungkan pedangnya dan berkata bahwa riwayat dari Gu Zongsheng akan tamat pada hari ini. Setelah selesai berbicara tanpa banyak basa-basi sosoknya pada saat ini segera melesat. Kecepatan yang ditunjukkan oleh si pria benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan pada saat ini seketika melotot. Xiao Yan benar-benar terkejut melihat kecepatan yang dimiliki oleh manusia di zaman ini. Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana mungkin pria ini bisa memiliki kecepatan yang tidak bisa dilihat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan lengan Xiao Yan juga tanpa sadar seketika terpotong dan Xiao Yan pada saat ini terpental. Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan atas kecepatan yang baru saja dimiliki oleh si pria. Xiao Yan bahkan belum bisa menggerakkan tubuhnya tetapi pada akhirnya lengan Xiao Yan benar-benar terpotong. Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali meningkatkan kewaspadaannya. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang baru saja tersadar pada akhirnya Xiao Yan bisa merasakan pedang yang menusuk jantungnya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam benar saja memang ada sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin orang ini bisa memiliki kecepatan yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan segera kembali ke posisi semula di mana Zhan Lao pada saat ini masih berada di hadapan Xiao Yan. Begitu melihat Xiao Yan terbangun dan terengah-engah Zhan Lao pada saat ini sedikit tersenyum. Setelah itu Zhan Lao pun berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya sebelumnya telah menjelaskan ada orang yang lebih kuat jika dibandingkan dengan jenderal wanita. Tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak bisa berkutik berhadapan dengan sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan benar-benar masih tercengang karena Xiao Yan tidak percaya pria tersebut memiliki kecepatan yang menakjubkan. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar hanya bisa menghela nafas karena kesempatan terakhir telah dilewati oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa mengalahkan sosok tersebut dan Xiao Yan pada saat ini juga tidak mendapatkan hadiah. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk kembali dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan apapun. Xiao Yan pun segera keluar dari pagoda pemurnian dan pada saat ini segera menemui kelompoknya. Tanpa terasa bersamaan dengan Xiao Yan yang berlatih di dalam pagoda pemurnian Bahtera yang mereka naiki juga telah mencapai tujuannya. Bahtera yang dinaiki oleh Xiao Yan dan yang lainnya juga pada akhirnya segera memperlambat kecepatan terbang mereka. Mereka segera keluar dari lubang cacing dan mereka pada saat ini sudah berada di kehampaan utara. Tidak lama setelah kemunculan Xiao Yan pada akhirnya beberapa Bahtera juga muncul di lubang cacing. Bahtera-bahtera ini berasal dari aliansi Dosian dan mereka semua benar-benar mengincar warisan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang mencari pintu masuk menuju ke pemakaman iblis. Ada beberapa lubang cacing kecil di sini dan lubang cacing tersebut tidak memungkinkan Bahtera untuk bisa melewatinya.
Namun lubang cacing ini juga cukup stabil dan lubang cacing ini memang dibuat untuk orang melintas. Pada akhirnya melihat banyak lubang cacing ini semua orang juga berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi menaiki bahtera. Mereka hanya bisa berjalan dan Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk bergegas. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka segera memasuki salah satu lubang cacing. Setelah melewati kegelapan singkat di lubang cacing pada akhirnya semua orang bisa melihat cahaya. Namun cahaya ini benar-benar sangat redup dan setelah melihat sekeliling Xiao Yan bisa melihat adanya asap besar di langit di atas di dekat sini. Asap ini menghalangi sinar matahari dan membuat ruang seketika terjatuh dalam suasana kegelapan. Mereka juga tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan karena pandangan mereka tertutup oleh asap tebal. Mereka hanya bisa melihat siluet pegunungan yang sangat tinggi dan terlihat sangat aneh. Di tengah-tengah situasi yang baru yang dialami oleh semua orang pada saat ini Zhongbo pada akhirnya segera tersadar dan mulai berbicara. Zhongbo berkata bahwa ada banyak gunung iblis di sini dan ada juga banyak monster iblis di pegunungan ini. Mereka pada saat ini berada di pinggiran terluar dari pemakaman iblis. Sementara itu senjata yang ditugaskan untuk didapatkan oleh Yang Mulia Xiao Feng berada di titik tengah dari pemakaman iblis. Selain itu sejauh yang dirinya tahu ada salah satu Raja Iblis yang hebat, mereka pasti akan berhadapan dengan Raja Iblis tersebut dan mereka harus segera memasuki pemakaman iblis. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu Zhongbo kembali lanjut menjelaskan bahwa sebagian besar ruang ini membatasi penerbangan. Terlebih lagi karena jumlah orang mereka sangat banyak maka mereka hanya bisa berjalan kaki untuk menuju ke titik tengah. Hal tersebut akan bisa meminimalisir keberadaan mereka yang diketahui oleh para monster iblis. Meskipun kecepatan mereka akan sedikit melambat tetapi keselamatan mereka juga akan sedikit terjamin. Semua orang pada saat ini mengangguk sementara Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan akan mendengarkan semua arahan dari Zhongbo. Zhongbo pun menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Zhongbo pada akhirnya segera menunjuk ke depan dan berkata bahwa mereka jangan menundanya lagi dan harus segera berangkat. Pada akhirnya semua orang segera melangkah maju dengan dipimpin oleh Zhongbo yang bergegas ke depan. 10.000 prajurit Satria Hantu juga pada saat ini segera berjalan dengan rapi ke dalam pemakaman iblis. Di belakang dari kelompok Xiao Yan juga pada saat ini ada beberapa bahtera yang baru saja tiba. Orang-orang di atas bahtera pada saat ini seketika turun dan bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya pada saat ini sosok Tu Xiuyuan bertemu dengan San Ying dan Lei Yang. Kedua belah pihak pada saat ini membawa anak buah mereka dan ketiga pentolan pada saat ini saling memandang. Getaran yang tidak bisa dijelaskan pada saat ini segera terpancar di antara mereka. San Ying pada akhirnya sedikit tersadar sebelum akhirnya tersenyum ke arah Tu Xiuyuan. San Ying pada akhirnya segera berkata apakah mereka pada saat ini akan melakukan kerjasama untuk menyelesaikan misi bersama. Mendengar apa yang dikatakan oleh San Ying pada saat ini Tu Xiuyuan pun sedikit tersenyum. Tu Xiuyuan lanjut berkata agar mereka pada saat ini menjaga diri baik-baik. Dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup dengan pemikiran bodoh masing-masing. Dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana orang-orang lemah seperti mereka bisa menjaga diri di pemakaman iblis ini. Mendengar Tu Xiuyuan yang berbicara dengan ekspresi dingin baik Lei Yang dan San Ying pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Keduanya pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan karena bagaimanapun Tu Xiuyuan adalah pewaris terkuat di aliansi Dosian. San Ying juga pada saat ini hanya bisa tersenyum tipis dan berkata kepada Tu Xiuyuan jika memang begitu permasalahannya semoga Tu Xiuyuan berhasil melakukan misinya sendirian bersama dengan para pasukannya. Mendengar hal tersebut Tu Xiuyuan pada saat ini terdiam dan dirinya benar-benar tidak ingin banyak basa-basi lagi. Sosoknya pada akhirnya segera menjentikkan lengan bajunya mengisyaratkan para prajuritnya untuk bergegas pergi. Tu Xiuyuan pun pada akhirnya segera memasuki salah satu lubang cacing meninggalkan Lei Yang dan San Ying. Lei Yang dan San Ying juga pada saat ini pada akhirnya segera memutuskan untuk segera memasuki lubang cacing yang berbeda dengan Tu Xiuyuan.
Kelompok mereka pada akhirnya menghilang masuk ke dalam lubang cacing yang berbeda. Tiap-tiap lubang cacing yang berbeda ini memiliki tujuan yang berbeda, oleh karena itu 3 kelompok yang sebelumnya memasuki lubang cacing akan segera diteleportasi ke tempat yang berbeda. Hanya permasalahan waktu bagi mereka sebelum akhirnya mereka saling bertemu dan pertempuran besar sepertinya akan segera terjadi untuk merebutkan gadis desa.